Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardo Saragi dengan NIM C0C0200027. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Penyusunan Anggaran Konvensional. Pengertian anggaran konvensional, yaitu sistem anggaran tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini. Yang pertama, cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Ciri-ciri sistem anggaran tradisional. Yang pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga, cenderung sentralistis. Yang keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, tahunan. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip anggaran bruto. Karakteristik anggaran tradisional. Yang pertama, sentralistis. Yang kedua, berorientasi pada input. Yang ketiga, tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang. Yang keempat, line item dan incrementalism. Yang kelima, batasan departemen yang kaku atau rigid department. Yang keenam, menggunakan aturan klasik. Yang ketujuh, vote accounting. Yang kedelapan, prinsip anggaran bruto. Yang kesembilan, bersifat tahunan. Klasifikasi anggaran. Klasifikasi anggaran di berbagai negara diklasifikasikan menurut jenis-jenis pengeluaran. Biasanya dialokasikan untuk gaji, tunjangan, pensiun, perjalanan dinas, pengangkutan barang, sewa, komunikasi, gas, air, listrik, cetak-mencetak, reproduksi, bahan-bahan, perlengkapan, tanah, bangunan, peralatan, investasi, pinjaman, sumbangan, subsidi, asuransi, bunga, dividen, dan refund. Keunggulan anggaran tradisional. Yang pertama, penyusunan relatif mudah, sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya. Yang ketiga, dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Kelemahannya, yang pertama, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh aktivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan mencapai. Yang keempat, sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya. Sedikit atau banyaknya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.